Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisi Ningsi dengan NIM 212221073. Saya dari kelas A, Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 19 November Kolaka, Kampus B, Buton Tengah. Nah, baik, dalam video kali ini saya akan membahas tentang diagram model komunikasi data dalam aplikasi Draw.io. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya tidak bersamaan membuat diagram modelnya dikarenakan saya masih kurang cepat lah dalam membuat diagramnya ini. Jadi di sini saya sudah membuat diagramnya. Coba kita buka aplikasinya. Nah, di sini bisa dilihat. Sini saya sudah membuat memang. Nah, oke, langsung saja pada pembahasan, di mana sebelum kita membahas lebih jauh apa itu komunikasi data, angka baiknya kita mengetahui apa itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain, di mana pada umumnya komunikasi ini dilakukan secara lisan, sedangkan komunikasi data dilakukan dengan proses penyampaian informasi atau data dari satu intensitas ke intensitas lainnya, seperti komputer maupun media elektronik lainnya. Dalam komunikasi data harus ada perangkat yang bertindak sebagai pengirim dan perangkat yang bertindak sebagai penerima. Pengirim di sini akan mengirimkan sesuatu yang biasa kita sebut dengan data. Dalam hal ini, ada 5 aspek penting yang perlu diperhatikan dalam komunikasi data. Nah, itu yang pertama bisa dilihat pada kotak atau gambar di sini. Yang pertama yaitu source, yang kedua transmitter, yang ketiga transmission system, yang keempat receiver, dan yang kelima destination. Nah, setiap yang ada dalam komunikasi data ini memiliki peranan masing-masing. Nah, yang pertama yaitu source atau sumber data, yaitu tempat utama di mana kumpulan data sekaligus informasi data dimunculkan kemudian dikirimkan. Nah, sumber juga ini bisa diartikan sebagai sumber asal dari suatu perangkat yang berfungsi untuk menginput data serupa mengirimkannya ke tujuan penerima data. Nah, yang kedua yaitu transmitter, yaitu berfungsi untuk memproses beragam komunikasi data sebelum dikirimkan lewat media tertentu. Bentuk asli data sebenarnya hanya berupa kode biner. Yang kita ketahui, kode biner tersebut adalah deretan angka yang terdiri dari angka 0 dan 1. Untuk mengelola data tersebut menjadi sebuah file teks, memerlukan media disebut transmitter. Transmitter ini membangkitkan kumpulan data terlebih dahulu, kemudian mengolah dan memprosesnya sedemikian rupa. Setelah data tersebut diolah menjadi kategori teks, diolah menjadi kategori teks tertentu, maka akan diubah dan dikirimkan melalui perangkat lain dengan bentuk sinyal analog. Kemudian selanjutnya dikirimkan dan disalurkan kepada perangkat sebagai penerima. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu transmission system atau media pengiriman, di mana fungsinya membawa sinyal dari sumber transmitter menuju penerima. Bentuk dari transmission ini seperti sebuah jalur yang sangat beragam, ada yang tunggal dan ada yang kompleks. Yang tunggal ini biasanya hanya perlu melewati satu jaringan, sedangkan jalur kompleks memerlukan beberapa rangkaian sistem tertentu. Oke, selanjutnya yang keempat. Yaitu receiver. Receiver ini adalah salah satu komponen penting yang dimiliki oleh penerima data informasi. Perangkat ini berfungsi untuk menerima sinyal yang telah dikirimkan oleh transmission system tadi. Jadi, dari source ini ada berupa data yang dikirimkan melalui transmitter ke
ke transmission system. Kemudian dari transmission system dikirimkan ke receiver. Nah, receiver ini menerima sinyal yang dikirimkan oleh sistem transmission ini. Tetapi sinyalnya ini tidak dilakukan secara langsung karena harus melalui tahap seperti saat proses transmitter itu sedang bekerja. Nah, penerima sebenarnya tidak dapat menerima data tersebut secara langsung karena data masih perlu diubah ke bentuk sedia kala. Setelah dapat dikembalikan ke bentuk awalnya, barulah data utuh bisa diterima ke dalam bentuk teks oleh destination ini. Salah satu contoh yakni misalnya di salah satu komputer ini mengetik sebuah surat, kemudian surat itu akan dikirimkan ke sebuah server. Nah, kan surat kita tahunya belum berbentuk tulisan ya. Nah, tulisan itu akan diubah menjadi baris-baris data yang terdiri dari kumpulan-kumpulan data biner oleh modem. Kemudian akan diteruskan ke transmission system. Nah, dari transmission system ini data tersebut akan diteruskan ke modem. Modem di sini kemudian mengubah kembali data yang diterima oleh transmission system dari angka biner atau kepada biner menjadi teks bisa diterima kembali oleh server. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya mengenai diagram model dalam aplikasi Draw.io ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.